Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang titik keseimbangan dan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Zanali Aulien. Yang kedua, Sulastia Milidiatul Aini. Dan yang ketiga, Ayuni Umami. Di sini kami mengambil 3 pembahasan pokok yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, keseimbangan pasar. Yang kedua, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Dan yang ketiga, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zanali Aulien, NIM 250-239. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Pengertian pasar dalam hal ini adalah di mana pertemuan antara pembeli dan penjual guna melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keseimbangan pasar akan terjadi bila yang pertama, bila harga barang yang diminta oleh konsumen sama dengan harga barang yang diminta oleh produsen. Yang kedua, kualitas barang, di mana kualitas barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan kualitas barang yang diminati oleh konsumen. Selanjutnya bisa dilihat keseimbangan pasar tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana QD adalah permintaan sama dengan QS sama dengan penawaran. Dan rumusnya dapat dilihat yaitu A min BP sama dengan C plus DP. Selanjutnya contoh soal. Bisa dibaca soal sebagai berikut dan penyelesaiannya. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastia Milidiatul Aini dengan NIM 250-237. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pasar pajak penjualan yang dikenakan pemerintah terhadap suatu barang mengakibatkan barang tersebut akan naik dan sebaliknya. Kuantitas barang yang diminta oleh konsumen akan turun. Jadi, jenis pajak yang kita bahas di bawah ini hanya pajak per unit dan pajak yang proporsional terhadap harga. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan pajak per unit. Bila fungsi permintaan dan penawaran suatu barang semula sebelum pajak, masing-masing QD sama dengan Pi kali P sama dengan A min BP dan QS sama dengan G kali P sama dengan C plus DP. Maka setelah diberlakukan pajak atau setelah pajak, T per unit akan menjadi fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar semula atau sebelum dan setelah pajak per unit. Fungsi permintaan atau tetap, QDT sama dengan QD sama dengan A min BP. Fungsi penawaran atau berubah, QST sama dengan C plus D atau P min. Selanjutnya, keseimbangan pasar akan terjadi bila QST sama dengan QDT. Berikut contoh soal fungsi permintaan dan penawaran suatu barang dapat kalian lihat di bawah. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Umami 250-2063. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Bila pemerintah memberikan subsidi terhadap barang atau jasa yang dijual, maka harga per unit barang jasa tersebut akan turun dan sebaiknya kuantitas barang jasa yang diminta oleh konsumen akan naik. Subsidi S per unit. Keseimbangan pasar sebelum subsidi ditulis kembali. Syarat keseimbangan pasar awal atau sebelum subsidi adalah QD sama dengan QS. Fungsi penawaran akan berubah sebagai berikut. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi keseimbangan pasar akan dicapai. Dan yang terakhir, titik keseimbangan pasar telah subsidi adalah IS PS dalam kurung QS. Perubahan harga per unit barang, perubahan kuantitas barang, subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen, serta besarnya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dihitung sebagai berikut. Pertama, perubahan harga per unit barang, kemudian perubahan kuantitas barang diminta, besarnya subsidi per unit barang atau jasa yang dinikmati produsen, total subsidi yang diterima oleh produsen, dan kemudian yang terakhir total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Berikut ini contoh soal dari fungsi permintaan suatu barang. Bisa kalian lihat jika ingin bertanya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.